Mas Fai, Bang Amar itu katanya punya FC menyeluruh di Indonesia. Apakah itu benar? Baik, saya tertarik untuk membahas ini sebagai konten saya hari ini. Dan tentu hasil diskusi di grup kami juga bahwa ternyata memang ada salah satu nasabah kami didatangi oleh Bang Amar. Dan yang didatangi karena dia tidak di rumah adalah ibunya. Tentu dia sudah galau, di sisi lain dia tidak ada uang untuk dibayarkan, dan di sisi lain dia malu pada ibunya. Ini akan saya bahas, dan tenang saja dulu, jangan panik. Semua masalah selalu ada solusi yang baik. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan salam hormat dari saya, Mas Fai, pengisi channel official. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dan seperti biasa, jangan lupa doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Dua poin ini penting untuk ditanamkan dalam hati kita. Baik, sebelum saya bahas apakah FC ini menyebar dan tidak, atau bagaimana caranya ketika kita gagal bayar di Bang Amar, saya ingin memberikan informasi dulu. Siapa sih Bang Amar itu? Dan siapa yang punya? Dan siapa yang mengendalikan? Baik, Bang Amar ini sebetulnya secara nama itu sudah ada sejak 2014, setelah dia entah ini membeli atau mengkoleksi, saya tidak paham historisnya, tetapi dia berasal dari Anglo-Mas International Bank ya, yang didirikan pada tahun 91 oleh dua pengusaha besar dan orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Surabaya kalau nggak salah. Baik, Bang Amar kemudian setelah memiliki salah satu direktur yang alumni Harvard dari India, Finchal kalau nggak salah, kemudian di 2014 dia mencoba kemudian memblow up perusahaannya menjadi salah satu digital bank yang dalam fintech juga menjadi pelopor utama di bidang kreatif seperti itu. Dan kata direkturnya ini, Bang Amar ini akan menerapkan tetap sentuhan tradisional meskipun dia sebagai bank digital. Baik, Bang Amar ini uangnya banyak ya. Kenapa? Karena saham pengendali utamanya itu sahamnya kalau nggak salah dari perusahaan holding. Kita kenal yang itu perusahaan keluarga yang kita tahu sendiri itu salah satu bagian dari 9 naga yang ada di Indonesia, yaitu Tolaram Group. Tahu sendiri ya, Tolaram Group itu perusahaan holding industri fintech, kontraktor dan segala macam. Dan kantor pusatnya tahu sendiri di Singapura, meskipun operasinya juga di Asia Afrika juga keren ya. Tentu karena dia bukan murni sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri finance murni, maka dia sebetulnya tidak boleh memiliki saham di atas 30%. Karena itu Bang Amar ini terbuka kepada siapapun untuk membeli sahamnya, seperti itu ya. Itu sekelumit informasi yang saya tahu dari Bang Amar. Mungkin teman-teman juga bisa lebih paham tentang Bang Amar ya. Karena Bang Amar ini termasuk bank besar, tentu sistemnya sudah kuat dan pola penerapannya juga pastinya menerapkan dari semua sektor bisnisnya. Dan tentu Bang Amar ini sudah punya sistem khusus sebetulnya dalam mengendalikan risiko manajemennya ya. Seperti yang kita kenal sebelumnya, ada Investri yang sudah bangkrut dan nggak tahu lari kemana itu pemiliknya. Itu kan salah satu loan channelingnya adalah Bang Amar, yang kemudian sudah menarik diri saat ini setelah Investri sudah dibukukan oleh OJK karena bermasalah tingkat resiko atau investasi TWP-nya yang udah sangat tinggi banget seperti itu ya. Baik, karena Bang Amar ini sebagai bank yang besar, maka teman-teman, kalau Anda punya, ini kan konteks pada teman-teman ya, kalau Anda punya pinjaman dari berbagai produk lah, misalnya punya produk di Tunaiku, pinjaman di Tunaiku, atau KTA khusus, atau juga misalnya fintechnya itu ya, financial atau yang kita kenal pinjolnya. Kalau kalian punya di situ,
jangan anggap itu sebagai sesuatu yang masalah ya. Meskipun banyak kemudian isu beredar bahwa didatangi FC lah, FC-nya seperti ini dan segala macam. Tidak akan seperti itu kalau kalian punya pemahaman yang betul soal pinjol. Jadi Bang Amar ini otomatis jelas dia sudah terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan. Karena itu pemerintah hadir dalam rangka melindungi kalian juga dan melindungi bank juga kan, seperti itu kan. Kalau kalian udah macet di situ, satu, tentu resikonya adalah slik OJK seperti yang sering kita jelaskan. Kalau Anda sudah sampai pada 90 hari, 3 bulan, tentu udah masuk call 3 yang akan sulit untuk di ACC pinjam di bank lain. Itu aja konsekuensi yang paling besar lah. Jadi nggak bisa pinjam bank lagi kalau macet di Tunaiku maupun di Bank Amar. Kemudian yang kedua, kalau Anda macet di Bank Amar, Tunaiku karena bangkrut kah, misalnya karena terjerat oleh berbagai macam APK, ilegal, legal dan lain-lain, kemudian juga karena sakit kah dan segala macam, maka alasan itu sebagai alasan utama yang benar, dan jangan sampai ya alasan itu membuat kalian cari masalah lagi dengan cara apa? Dengan nambah masalah lagi dengan cara apa? Dengan pinjam bank lagi, dengan pinjam teman lagi, dengan cari uang yang tidak semestinya kalian lakukan lah untuk membayar karena takut pada Bank Amar seperti itu. Jadi jangan itu dilakukan. Udah Bank Amar itu karena udah besar, ada banyak solusi. Nah, solusi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah, pertama, kalau Anda didatangi oleh FC, satu, kalau Anda mau menemui mereka, temui aja dan sampaikan kondisinya. Kan nggak ada jaminan apa aja. Mereka mau nekan kayak gimana, nggak ada uang, ya kan? Mau nekan kayak gimana, nggak ada uang dibayar. Kalau mereka nyuruh bayar, suruh cari pinjaman, Anda rekam. Itu udah masalah. Itu bukan cara menagih yang benar. Menagih yang benar itu bukan nyuruh orang pinjam lagi. Itu namanya bank itu ego. Dia ingin mengorbankan bank yang lain. Nah, itu juga Anda rekam. Kalau ada debt collector Bank Amar datang kepada Anda melakukan penekanan penagihan, jangan lupa HP dihidupkan. Rekaman harus ada, kalau bisa ada CCTV, supaya tahu semua bagaimana proses negosiasi dan alasan yang akan Anda berikan. Seperti itu. Itu yang teknik yang kedua. Teknik yang ketiga adalah jangan memberikan janji kalau Anda nggak punya uang. Jangan memberikan harapan kalau Anda hanya berpikir spekulatif. Spekulatif itu begini maksudnya, hanya ada di bayang-bayang, tidak real di fakta. Misal, katanya ini nanti kalau saya bisnis dengan teman saya jasanya akan terjadi. Padahal belum terjadi, udah di angan-angan pasti ada bank, Anda memberikan harapan. Jadi, jangan sampai kalian menghadapi FC itu janji maupun harapan itu diusahakan jangan sampai muncul. Teknik yang berikutnya adalah, kalau kamu didatangi FC, bilang aja kepada FC, Pak, dalam 3 bulan ke depan, saya sepertinya tidak akan bisa bayar uang bank. Saya sudah banyak korban, saya sudah teledor. Ya, sudah sampaikan kondisi keuangan Anda. Saya nggak punya apa-apa saat ini, buat makan aja susah. Buat ngasih pendidikan anak aja sudah ada beberapa yang kami, biasanya dia sekolah di grade A, sekarang udah kami cabut dari situ, udah sekolah biasa misalnya. Ada juga kamu bisa menyampaikan bahwa karena kondisi seperti ini, saya mohon waktu dalam 3 bulan ke depan ini. Kan 3 bulan lumayan lah untuk kita berproses, bukan memberikan janji kan. Untuk kita ingin memulihkan kembali ekonomi dan nanti akan kami ajukan bagaimana proses pelunasannya, Pak. Kira-kira begitu. Kalau terpaksa harus memberikan harapan. Dan percuma Bapak datang ke sini, kalau Bapak tetap ngotot datang buat malu, silakan. Saya nggak malu sama siapapun. Gituin aja. Dia nekan, Anda tekan. Tapi kalau mereka memberikan semacam edukasi, nah itu penting Anda ambil. Jadi jangan usah takut pada Bank Amar, gak usah panik, gak usah malu. Kondisi terjerat pinjol itu bukan sesuatu yang seperti aib di masa lalu, enggak. Banyak orang udah kena pinjol. Pinjol seperti yang sudah saya jelaskan, ibarat virus corona yang menyebar kemana saja. Tentu sahabat ilmu, siapapun yang mampir di video ini, mari kita saling bergandengan tangan untuk kemudian saling menguatkan satu sama lain
Anda bisa kemudian masuk di grup kami. Selanjutnya saya ingin juga memberikan sedikit tanggapan mengenai kalau misalnya ya teman-teman, apa ya, sebentar ya teman-teman ya, mana logo saya ini. Kalau teman-teman misalnya hari ini macet di berbagai bank, gagal bayar itu adalah solusi yang tidak lain dan tidak bukan satu-satunya gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena kalau kamu gagal bayar kan kamu udah nggak panik tuh, nggak bayar, ditagih, udah dihadapi, ditelepon kamu angkat, kalau seperti Bang Amar ini, atau kamu reset Gmail dulu kalau kena bank ilegal, pokoknya apalah yang kalau di ilegal di reset aja, atau bank pinjol yang nakal, meskipun ada jasa keuangan kadang ada yang nakal kan nyebar data, itu kamu reset aja Gmailnya. Cara resetnya jangan mudah, reset aja Gmailnya, keluarkan pakai Gmail baru, terus VPN diaktifkan lagi ya, aktifkan sebagai cara kita untuk tidak terlacak. Terus bisa pakai efek GPS juga. Semua yang kamu lakukan itu bukan dalam rangkanya jahat, tidak, saya yang memberikan tanggapan ini, tapi sebagai sebuah proses untuk tidak terganggu dalam fokus dalam membangun finansial atau keuangan ke depan, seperti itu. Jadi gagal bayar itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, dan pinjol pun bukan sebagai sesuatu yang negatif kalau kemudian kita tidak seperti cara mainnya joki, ya kan. Tapi kalau joki ya kan seolah-olah mengsosialisasi kalau pinjol ini pasti jahat kayak gitu kan, harusnya kita jahat juga. Ada sih beberapa konten kreator juga seperti itu, dan saya tidak sepakat di situ. Tapi itu prinsip saya, tentu akan berbeda dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kamu gagal bayar, pakai jalur yang sangat baik, jalur yang benar. Diam di rumah, bekerjalah dengan fokus. Jangan berpikir menghindari masalah. Cintailah takdir kamu seperti yang dijelaskan oleh video sebelumnya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh di komentar. Dan kalau kalian punya saudara yang lagi punya fintech, bisa di-share link kami, ya kan, channel IM Official. Dan juga kalau kalian butuh penguatan mental booster, saya masih memberikan grup tergratis di grup channel Official. Dan itu tujuannya adalah satu, niat komitmen untuk tetap berhutang. Jadi saya sarankan untuk dicatat utang-utangnya. Kemudian yang kedua, setelah dicatat, kemudian nanti kalau ada uang pulih kita akan bayar dengan cara kita, dengan lobby kita, seperti itu. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang hari ini lagi pusing, galau, dan mungkin takut ada khawatir ya, lebih sampai sakit misalnya, boleh saling share di grup kami dan bisa masuk di grup kami. Terima kasih, doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.